Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kembali kita ada dalam perjumpaan di hari ini, lewat renungan harian keluarga di hari Kamis, 5 Maret 2026. Mari kita mengisi hari ini dengan belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Mengawali perenungan ini, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kasih dan anugerah-Mu selalu menjadi bagian kehidupan kami. Di hari ini kami hendak mendasari kehidupan anugerah-Mu dengan lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Sebab itu terangi hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus. Kami dimampukan membaca merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita membaca bagian firman dari Yeremia pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-11 dan ayat 12, firman demikian. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaiklah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Demikian firman, mari merenungkan dengan tema, jangan hidup dalam kedegilan hati. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, manusia seringkali membalas kemurahan kasih Tuhan Allah dengan hidup menyenangkan, tetapi berperilaku tidak sesuai kehendaknya. Bahkan untuk hal yang sudah jelas salah, manusia tetap bersikap acuh tak acuh dan menganggap dosa adalah hal yang biasa saja. Meskipun telah diberikan waktu untuk bertobat, manusia sulit melakukannya, merasa nyaman untuk tinggal dalam dosa. Firman hari ini menyatakan bahwa Tuhan Allah penuh kasih dan panjang sabar terhadap umat-Nya. Meskipun Ia hendak mendatangkan malapetaka atas mereka, tetapi Ia memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Namun, apakah mereka meresponnya dengan takut dan gentar terhadapnya? Tidak sama sekali. Malahan dengan sinis mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Demikian ayat 12 mencatat. Nah, hal ini bukan hanya menunjukkan sikap yang tidak hormat kepadanya, tetapi kedegilan hati. Kedegilan dalam bahasa Ibrani shirshut berarti kekerasan hati, bengkok, dan keras kepala kepada Tuhan Allah, serta hati yang jahat yang menganggap remeh kasih-Nya. Kedegilan hati yang berarti keras kepala dan tidak mau mendengar nasihat telah menjadi karakter umat. Itulah alasan penolakan mereka terhadap tawaran pertobatan dan pengampunan dari Tuhan Allah, yang pada akhirnya membawa pada penghukuman. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, firman hari ini memperingatkan dan mengajak kita untuk merenungkan dan menjawab kasih Tuhan Allah yang telah dinyatakannya kepada kita. Apakah masih ada ruang dalam hidup kita yang mengabaikan suaranya dan berkompromi dengan dosa? Terkadang ada peringatan-peringatan yang diberikannya, namun kita cenderung mengabaikannya dan tetap memilih untuk tinggal dalam dosa dan kejahatan di hadapannya. Kita diajak untuk tidak mengabaikan kesempatan untuk bertobat, sebab hati yang keras tidak hanya menjauhkan kita dari kasih Tuhan Allah, tetapi juga akan membawa pada kehancuran hidup sendiri. Mintalah hati yang lemah lembut untuk dapat menerima proses pembentukan dari Tuhan Allah, sehingga hidup kita sesuai kehendak-Nya dan kita diberkati. Tuhan menolong kita. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kemuliaan hanya bagi-Mu.
Sungguh kami bersyukur oleh karena karya pengampunan-Mu dalam kehidupan kami di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan. Tapi memang kami harus mengakui bahwa terkadang kami tidak merespon keselamatan itu dalam hidup lewat ketaatan kesetiaan kepada Tuhan. Malah justru kami terus melakukan berbagai hal yang tidak Engkau kehendaki. Karena kedegilan hati, keras kepalanya kami, dan sikap kami yang sering kali acuh tak acuh terhadap kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur di saat ini kami boleh disapa lagi dengan firman. Biarlah firman terus memberkati kami supaya kami mau hidup taat setia. Bahwa ketika kami membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, kehidupan kami diubahkan. Dan kami memiliki hati yang selalu rindu untuk hidup dalam ketaatan kesetiaan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau tak akan pernah meninggalkan kami. Sebab itu kami membawa kehidupan pribadi keluarga kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Bimbing kami selalu Tuhan untuk selalu ada di jalan yang benar. Memang terkadang banyak godaan kami hadapi, tapi biarlah hati kami tetap berpusat kepada Tuhan Allah di dalam Yesus. Biarlah kami terus memiliki semangat berkonsentrasi untuk terus melayani Tuhan Allah di dalam Yesus dalam kehidupan kami. Sebab itu berkati keluarga kami, berkati segenap jemaat-Mu ya Tuhan, bahkan mereka yang tekun merenungkan firman Tuhan, mengikuti renungan harian keluarga ini dimanapun berada, diberkati oleh Tuhan. Berkati hamba-hamba pelayan-Mu, diaken penatua, guru agama, pendeta, bahkan keluarga mereka masing-masing. Mampukan selalu dalam melaksanakan panggilan pelayanan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, perangkat pelayanan yang ada diberkati, baik yang ada di jemaat-jemaat, termasuk di Jemaat Maranatha Pastaten, di wilayah-wilayah termasuk wilayah Tomon 1, bahkan di Sinode Kemin. Engkau berkati semua agar semua melaksanakan pelayanan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ketika ada umat-Mu yang tengah bergumul dalam keadaan berduka cita, Tuhan kuatkan dan hiburkan. Dalam keadaan sakit, disembuhkan, diberikan pengharapan, kesabaran, atau ada pergumulan lain, Tuhan kuatkan iman, dan kami percaya pengharapan di dalam Tuhan tak pernah sia-sia. Dalam sukacita oleh karena anugerah berkat-Mu, biarlah sukacita itu ada selalu di dalam Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, segala aktivitas kami hari ini diberkatilah kiranya. Apa yang kami kerjakan semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Pemerintah kami terus diberkati dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, demikian renungan harian keluarga di saat ini. Semoga ini memberkati saudara-saudara. Dan jangan lupa selalu ikuti renungan harian keluarga ini dari channel YouTube Gemi Maranatha Pastaten. Dan jangan lupa untuk selalu like, subscribe, share, dan komen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.